Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di kelas Sistem Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal bersama saya Jovanska Kisti, dosen mata kuliah pengampu mata kuliah ini. Nah, hari ini kita akan membahas terkait satu hal yang penting ketika kita membicarakan terkait dengan perizinan berusaha, yaitu adalah persetujuan lingkungan atau yang biasa teman-teman mungkin kenal AMDAL. Nah, tapi sebelum kita ke sana, pertama kita akan membahas terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi pada dasarnya persetujuan lingkungan ini wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha atau kegiatan yang memiliki dampak atau penting ataupun tidak terhadap lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan ini diberikan kepada pelaku usaha ataupun instansi pemerintah. Nah, setiap rencana usaha atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL, UKL, UPL ataupun SPPL. Nah, apa sih sebenarnya AMDAL ini dan apa sih sebenarnya UKL, UPL ataupun SPPL? AMDAL sendiri adalah analisis mengenai dampak lingkungan, merupakan kajian mengenai dampak penting atau suatu usaha, rencana ataupun kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha ataupun kegiatan. Dokumen AMDAL wajib disusun oleh penyelenggara usaha dan atau kegiatan yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha ataupun kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Nah, AMDAL sendiri terdiri dari kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, dan rencana pematangan lingkungan atau RPL. UKL, UPL adalah upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang kemudian disingkat menjadi UKL ataupun UPL. Merupakan panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu usaha dan atau kegiatan. Namun skala dan usaha dan atau kegiatan yang dimiliki UKL, UPL itu relatif kecil dan dianggap tidak memiliki dampak terhadap lingkungan yang sangat besar. Jika kegiatan tidak terancam dan dalam daftar wajib AMDAL, maka kegiatan tersebut tergolong dalam UKL, UPL. Namun dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap harus dikelola dan menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik. Nah, bagaimana dengan SPPL? SPPL merupakan kependekan dari Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan disingkat jadi SPPL. Nah, SPPL sendiri merupakan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan di luar usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau wajib UKL, UPL. Biasanya dokumen SPPL hanya terdiri dari 1 sampai 2 lembar berupa surat pernyataan dan hal ini tetap disebut sebagai dokumen lingkungan karena sifatnya adalah wajib. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian persetujuan kita kembali lagi ke dalam pembahasan persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Dalam hal perizinan berusaha berakhir dan tidak terjadi perubahan usaha dan atau kegiatan, perpanjangan perizinan berusaha dapat menggunakan dasar persetujuan lingkungan yang existing. Nah, AMDAL itu wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang dimiliki dampak penting bagi lingkungan. Nah, apa saja sih yang memiliki dampak penting bagi lingkungan? Nah, jenis rencana usaha atau kegiatan yang besar skala yang besaran atau skalanya wajib AMDAL atau jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi usaha dan atau kegiatannya dilakukan dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Nah, rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana butir pertama merupakan jenis rencana usaha atau kegiatan yang batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas kawasan lindung dan berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut. Nah, AMDAL pun mempunyai kriteria dalam yang tadi dikatakan penting atau tidak ketika ngomongin terkait dengan kewajiban AMDAL dalam usaha ataupun kegiatan. Nah, apa sih yang memiliki dampak penting itu?
atas hal yang wajib AMDAL itu tuh terdiri dari pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup ataupun kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan kemerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konversi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasa training, pembuatan penggunaan bahaya hayati dan non-hayati, kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara, dan penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Pengecualian memiliki AMDAL. Nah, kewajiban memiliki AMDAL dikecualikan bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang lokasi rencana usaha dan kegiatannya berada pada kabupaten kota yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatannya berada dalam kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis, program pemerintah dan atau pemerintah daerah yang telah memiliki kebijakan rencana dan atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategis, rencana usaha dan atau kegiatan yang berada dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan AMDAL dan persetujuan lingkungan kawasan merupakan kegiatan pemerintah dan atau pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersil. Selain itu, rencana usaha ataupun kegiatan yang berada di dalam kawasan yang memiliki peraturan perundang-undangan usaha dan atau kegiatan dalam kawasan yang dipersyaratkan menyusun RKL RPL yang rinci yang telah dilengkapi dengan AMDAL kawasan persetujuan lingkungan dan dalam rangka pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan dalam kondisi tanggap darurat atau bencana, rencana usaha atau kegiatan dilakukan di dalam dan atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan, dan juga beberapa butir lainnya yang ada di dalam rencana usaha kegiatan yang dilakukan yang berbatasan langsung dengan lindung yang dikecualikan. Nah, kemudian ada tata cara penyusunan AMDAL. AMDAL sendiri terdiri dari formulir kerangka acuan, ANDAL, dan RKL RPL. AMDAL disusun oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan. Lokasi rencana usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang dibuktikan dengan persetujuan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan atau rekomendasi sesuai kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lokasi rencana usaha dan tidak ada kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada butir 3, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab usaha. Pelaku usaha menyampaikan permohonan penyusunan AMDAL melalui sistem OSS. Jadi semuanya sudah terintegrasi di dalam sistem OSS. Dan kemudian sistem OSS akan meneruskan permohonan tersebut ke sistem informasi lingkungan hidup yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaku usaha menindaklanjuti penyusunan AMDAL melalui sistem informasi lingkungan hidup dan keputusan kelayakan lingkungan hidup akan dinotifikasi melalui sistem OSS. Nah, di dalam ketika sudah melakukan AMDAL, terdapat tim uji kelayakan lingkungan AMDAL. Tim uji kelayakan lingkungan hidup berkedudukan dapat di pusat, provinsi, ataupun kabupaten dan kota. Tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat bertugas melakukan uji kelayakan AMDAL untuk jenis kegiatan usaha yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintahan diterbitkan oleh pemerintah pusat yang berlokasi lintas negara, lintas provinsi, ataupun wilayah lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, yang persetujuan pemerintah diterbitkan oleh gubernur dan organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. Tim uji kelayakan ini berkedudukan di provinsi bertugas untuk melakukan uji kelayakan AMDAL untuk jenis kegiatan yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh gubernur, berlokasi di lintas kabupaten kota yang berada dalam satu provinsi ataupun wilayah laut paling jauh 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas,
yang persetujuan pemerintah diterbitkan oleh bupati, wali kota, dan organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten kota bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan. Tim uji kelayakan lingkungan hidup berkedudukan di kabupaten kota bertugas melakukan uji kelayakan AMDAL untuk jenis kegiatan usaha yang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh bupati ataupun wali kota. Menteri dapat menugaskan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi dan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten kota untuk melakukan uji kelayakan lingkungan hidup yang perizinan berusaha persetujuan pemerintah diterbitkan oleh pemerintah pusat. Gubernur ataupun wali kota dapat meminta bantuan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat untuk melakukan uji kelayakan lingkungan hidup yang perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah diterbitkan oleh gubernur ataupun wali kota. Baik, itu terkait dengan AMDAL. Bagaimana dengan UKL dan UPL? UKL UPL ini wajib dimiliki bagi usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL merupakan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting. Jenis rencana usaha ataupun kegiatan yang lokasi usaha dan atau kegiatannya dilakukan di luar dan tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung, dan termasuk jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib AMDAL. Nah, penyusunan UKL UPL sendiri merupakan diisi formulirnya oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pada tahap perencanaan usaha dan atau kegiatan. Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang dibuktikan dengan persetujuan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, formulir UKL UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan. Dalam hal ini, usaha dan atau kegiatan direncanakan lebih dari satu usaha, kegiatan yang perencanaan pengelolaannya saling terkait serta berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dapat dimuat dalam satu formulir UKL UPL. Pendekatan penyusunan formulir UKL UPL sebagaimana dimaksud pada butir 3 dilakukan oleh lebih dari satu penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap usaha dan kegiatan yang saling terintegrasi dan dapat disusun dalam satu formulir. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan memiliki formulir UKL UPL standar spesifik yang tersedia pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Penyampaian formulir UKL UPL dilakukan oleh penanggung jawab dari usaha dan atau kegiatan yang mengajukan permohonan pemeriksaan formulir UKL UPL dengan standar spesifik atau formulir UKL UPL standar yang telah diisi kepada Menteri untuk usaha dan kegiatan yang perizinannya diurus oleh pusat, kepada gubernur untuk usaha dan atau kegiatan yang perizinan berusahanya disetujui oleh pemerintah daerah ataupun provinsi, dan bupati wali kota untuk usaha dan kegiatan perizinan berusaha atas persetujuan pemerintah diterbitkan oleh wali kota. Nah, kita masuk dalam bagian SPPL. SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting bagi lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL UPL. Rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL meliputi jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak penting wajib UKL UPL, merupakan usaha dan atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan atau termasuk jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL UPL. Dan pengisian SPPL-nya dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Nah, pengisian SPPL sendiri bagi usaha dilakukan oleh pelaku usaha dan diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha atau NIB, dan pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha ini dapat dilakukan melalui sistem OSS. SPPL bagi kegiatan dilakukan oleh instansi pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan persetujuan pemerintah. Pengisian formulir SPPL atas kegiatan dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup atau AMDALNet. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam AMDALNet, kita akan bahas terkait dengan AMDALNet di video berikutnya. Apa sih sebenarnya AMDALNet? Bagaimana pengintegrasiannya dengan sistem OSS RBA? Bagaimana perbandingan proses bisnisnya setelah Undang-Undang Cipta Kerja dan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku? Dan bagaimana persetujuan lingkungan hidup ini dapat mempengaruhi perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021. Kita akan bahas hal-hal tersebut
lanjut di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga dapat memberikan insight baru terkait dengan persetujuan lingkungan dan kita akan membahas di kelas terkait dengan teknis dari AMDALNet itu sendiri. Apa sih AMDALNet dan bagaimana pengintegrasiannya dan segala macamnya. Teman-teman bisa bertanya dan aktif di live Unpad dan kita akan ketemu di video berikutnya. Saya Jovanska Kisti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.